teman OSI yang tetap mengambis walaupun hari pertama puasa memang mantap. Kira-kira bagaimana nih kabar kalian? Apakah masih semangat untuk puasa hari ini? Oh ya, boleh juga nih sekalian komen. Berhubung hari ini tema webinar kita ada tips and tricks dalam mendaftar universitas and courses bersama Kak Vivian Trixie. Boleh banget kok di chat everyone di Zoom. Jurusan kalian dari mana aja nih, sama universitasnya juga boleh. Masih terus bertambah angkanya pasti. Oh iya, astaga, saya belum perkenalkan diri sendiri. Nama saya Putri. Nama panjangnya Siti Halimah Indrani Anwar. Nggak ada Putri ya, tapi panggilan saya Putri. Saya hari ini akan bertugas sebagai moderator Day 3 webinar bersama Kak Vivian. Saya dari tim CCO, dan saya juga masih bachelor. Oke. Wah, sudah ramai memang. Wah, ada Kak Chandra, Universitas Trisakti Desain Komunikasi Visual, mantap. Ada Kak Fidu, Ilmu Komputer, Universitas Halu Oleo. I know this university as well. Bioteknologi, Kak Felicia. Halo, salamkan Kak Zoya dari ITB Angkatan 2020. Thank you Kak Chandra Budiman. Oh, ada Kak Waliyi Mafaza Aquaculture dari IPB University. Memang dari seluruh Indonesia. Memang. Mantap. Tetap semangat kawan-kawan. Jadi, okay. Wait, I think we're gonna. Oh, wait, ada yang belum. Okay. Okay. Jadi, ada beberapa rules as always. Untuk username-nya, mohon nama asli kalian seperti biasa. Juga nanti kalau misalnya ingin berbagi pengalaman di social media Instagram kalian, jangan sungkan-sungkan untuk tag oversea.academy, dan IG-nya Kak Vivian juga monggo @vivian.trixie. Jadi siapa tahu kalian juga berkesempatan untuk di-repost oleh oversea SG-nya. Kalian nambah followers gitu kan. I mean, so yeah, if you want to share, go ahead. We are very welcome towards it. Okay. Aku juga sebelum masuk ke topik utama kita, tips and trick dalam mendaftar universitas dan courses, aku sekalian mau promosiin kelas IELTS Oversea Academy yang dibuka khusus Ramadan Edition untuk kita semua. Bentar, kemarin kan kita sudah workshop yang writing. Wait. Keynote. Okay. Bless you. Belum screen share. Okay, hold up. Give me some minutes, y'all. My device is kinda nino. Aduh, memang harus lem biru ini, lempar beli yang baru di saya. Tuh kan, ini lagi jatuh. Astagfirullah. Oke. Please, jangan jatuh lagi. Cukup saja hatiku yang jatuh untuknya. Apa sih, Put? Wait, nah, there you go. Okay. Sorry, we're taking your time. Jadi berhubung kemarin juga sudah menyinggung soal English proficiency test, which is required by the ISMA. Jadi, ya Allah, bentar ya, ini saya bingung, ini licin sekali memang. Oh my God. Okay, ada kelas IELTS weekend. Selain TOEFL, ada IELTS, dan untuk weekend, di Ramadan Edition ini mulai 9 April hingga 1 Mei 2022. Oke. Jadi, kelas overseas itu terbagi dua. Yang pertama yang kupas tuntas beasiswa. Ini contohnya gambarnya di Jepang. Tapi contohnya juga yang kita sedang jalani seperti sekarang. Kupas tuntas ISMA bersama Kak Vivian yang free mentorship, open to public, dari pungut biaya, dan ada juga kelas online Oversea Academy yang akan lebih bukan lebih intensif tapi lebih spesifik, dan bimbingan
secara semi-private kepada teman-teman OSIS sekalian. Nah, yang kelas Overseas Academy ini, IELTS Preparation Class, sesi Ramadan menyediakan 8 meeting, free simulasi IELTS, dilakukan di weekend, dan tidak mengganggu puasa, aka dilakukan jam 1 hingga setengah 2 siang, di Sabtu maupun Minggu. Jadi, tidak mengganggu ibadah puasa, malah karena menimba ilmu, itu justru menambah pahala ibadah. Oke. Jadi pendaftaran akan ditutup pada tanggal 8 April 2359. Memang ini deadline-nya kayak deadline Google Classroom dari dosen ya memang saya lihat. Oke. Jadi daftarnya di https titik itu namanya apa sih? Ya, //bit.ly/class IELTS weekend overseas. Sudah bisa daftar dari sekarang tentunya. Nah, keseruan overseas class, ada expert tutor friendly, support 24/7. Tapi ya kalau tengah malam di chat kasihan juga memang. Tapi ya maksudnya 24/7, they gonna always be there for you. Apalagi kalau ada kelas. And interactive and fun class, so it can be seen, kita bukan tipe-tipe yang monoton dan kayak misalnya memorizing, hafalan. Nah, we are trying to be interactive and as fun as possible. Jadinya kalian sebagai mentee juga entertained to study English, especially IELTS in this case, and practice test. Fasilitas yang didapatkan apa aja nih? Bentar, kecil banget, nggak baca gue tulisannya. Oke, ini modul lengkap. Ada reading, listening, writing, and speaking. Lalu ada pembahasan materi lengkap sesuai dengan kurikulum yang sudah dirancang oleh para expert tutor dari overseas. And expert tutor overseas themselves yang kompeten, fun, dan memiliki international exposure. All of them. And rekaman kelas online untuk pembelajaran ulang buat diri study. Durasi pertemuan 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam, ya itu baru 1,5 jam per pertemuan, support penuh 30 hari kali 24 jam. Ya, pokoknya itu. Exercise rutin sebagai latihan dan evaluasi peserta dengan feedback tentunya. Lalu ini ada sebelah kanannya testimoni beberapa alumni. Mari kita baca satu saja. Sarah Zafira. I really enjoyed all of the English lessons with Overseas Academy. Thanks to the tutors, my English improved significantly. I need to work more on reading and listening due to my lack of focus, but the tutor has helped me a lot. The personal feedback on speaking is very helpful, and the tutor gave me useful tricks on writing. Thank you, Overseas. Ya, banyak lagi yang punya, yang awalnya speaking ability yang misalnya nggak confidence, jadi confidence as well as what Tiara said, jadi lebih confidence in writing and speaking English, specifically in her case. Lalu ada review dari Kak Olivia, Taylor University, dan Kak Nisrina, Manajemen Akademik, Universitas Paramadina, and many more alumni. Oke, jadi ini adalah testi dari our students yang udah keterima di beberapa scholarship dan universities, international universities. Salah satunya ya Kak Nurnila, kecil banget tulisannya, Allah di mata gue, siber. Jadi ya Kak Nila ini udah keterima talenta S1 dari Kemendikbud, proses talenta S1 yang kayaknya baru keluar bareng Isma juga kayak tahun lalu. Dan dia keterima di University of British Columbia, Vancouver. Overseas Academy was able to provide me with amazing tutors that gives me powerful practices and consultation as well as significant tips and tricks. I received the scholarship to continue my study in my dream university. Damn. Okay, that's from Kanaila. Lalu ada Karobi, lulus LPDP 2021 di Wageningen University, Belanda. Lalu ada Kak Altea, dia dapat prestasi talenta S1 juga di Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Lalu ini ada Kak Alosius juga menjadi awardee di Protestan pokoknya PTHU Scholarship. Maaf ya guys, saya tidak bisa bahasa Belanda, takut salah baca. Tapi Master of Theology, beliau merupakan pendeta di gereja Batak Karo Protestan dan merupakan student overseas bimbingan beasiswa dan IELTS juga. Nah, ini kenalan sedikit expert tutor kita. Ada Kak Ria Adriani yang LPDP awardee dan dia ambil Master of Arts Development Studies di University of Sydney, Australia, 2 years of living abroad experience in Japan and Australia. Dan pokoknya kalau Anda baca satu persatu secara merinci, ini juga semuanya pasti punya international exposure.
Jadi and they are many of them are awardee as well, dan ini rata-rata awardee semua. Tapi tidak perlu dipertanyakan lagi, memang ini bukan sekedar nama expert tutor, tapi mereka memang tutor yang expert. Ya, pokoknya bukan sekedar label lah maksud saya. Oke, sampai jumpa di kelas overseas. Semua bisa kuliah ke luar negeri. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mau berhenti screen share. Gimana ya caranya? Astagfirullah, kelihatannya kayak screen share saya. Nah, oke. Hah, ini saya masih screen share ya? Atau udah enggak? Bingung sendiri. Oke. Anyway, how am I supposed to, I think, oke. Jadi, ini aku masih screen share atau enggak sih? Aku beneran bingung banget. Please, oh my God. Masih Kak. Gimana? Oke. How am I supposed to, oh, perasaan di sini udah nggak share soalnya. Oke, udah nggak ya? Oke. Nah, jadi, tak kenal maka tak sayang. Nah, tuh ya, akhirnya saya ingat. Nah, jadi temanya sudah tahu, tips and tricks cara mendaftar university and courses you dreamed of through ISMA. Hari ini kita bersama Kak Vivian Triksi. Nah, siapa Kak Vivian Triksi ini? Nah, jadi Kak Vivian. Oke. Kak Vivian. Maaf, ini kayak ada suara. Kak Vivian Triksi ini itu adalah awardee, bukan hanya awardee ISMA 2021, namun sebelumnya dia juga awardee dari Indonesia Timur Scholarship, dan juga ya tadi aku udah ngomong ya ISMA, astagfirullahaladzim, tapi ya pokoknya Indonesia Timur Awardee Scholarship, dan dia adalah awardee dari ISMA 2021 dan mengambil di University of Pennsylvania di USA through IGSP program. Apakah IGSP program itu? Nah, untuk tahu lebih lanjut, nanti Kak Vivian juga bakal sharing pengalaman pribadi dia selama ambil program ISMA di UPenn atau University of Pennsylvania. Oke, tanpa berkepanjangan lagi, kalian pasti sudah nggak sabar. So, tempat dan waktu dipersilahkan untuk Kak Vivian. Monggo, Kak. Oke, suara aku nggak glitch kan? Lancar jaya, Kak. Oke, siap. Terima kasih Putri buat kenalnya, dan ya makasih teman-teman yang udah datang hadir. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat, dikit lagi buka. Kemudian ya seperti yang udah tadi, terima kasih juga untuk perkenalannya Putri. Jadi ya, perkenalkan nama aku Vivian Triksi Siante. Aku dari perguruan tinggi swasta Universitas Istanbul, dan untuk ISMA kemarin, puji Tuhannya aku lolos ke University of Pennsylvania untuk belajar menjalani program beasiswa ISMA. Quick question, buat ada Asan ini baiknya aku diam dulu atau gimana? Kalau kakak berkenan dan tidak keberatan, mungkin ya nggak apa-apa, kita take a quick break. Oke, siap. Arigato, Kak. Arigato.
Okay, I think it's done. So ya, kembali lagi tadi ya mengenai beasiswa Indonesia Timur yang tadi Putri sempat mention, ya itu aku menjadi salah satu penerima beasiswa Indonesia Timur yang ditawarkan oleh PTS aku, Universitas Esa Unggul. Jadi ya thanks to Universitas Esa Unggul aku bisa kuliah. Karena kalau misalkan nggak dapat beasiswa itu mungkin aku menetapkan diri untuk bekerja. Jadi ya untuk hari terakhir dari program mentoring ISMA ini, kita akan bahas mengenai tips dan triks dalam mendaftar universitas dan courses. Terima kasih buat antusias teman-teman yang udah hadir, karena biasanya kan hari terakhir itu biasanya yang mager banget kan ya, tapi ya makasih banget. So, ya. Dan buat disclaimer di sini, apa yang aku sharing itu purely pengalaman aku, dan aku harap apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian yang hadir di sini. Kalau ada kurang atau salah atau kritik yang membangun, feel free to give, karena aku akan terima. So yeah, how to choose the best fit hosting university for you. Dari 3 strategi ini, setelah aku reflect kembali untuk bisa lolos program beasiswa ISMA ini, secara nggak langsung maupun langsung, secara sadari maupun tidak aku sadari, ini 3 strategi yang aku jalankan untuk memilih host university aku, yaitu University of Pennsylvania. Yang pertama itu menentukan kalian itu mau kemana sih, mau ke host country yang manakah, mau ke host university yang manakah, apakah kalian ngebet banget mau pergi ke host country yang ini atau host university yang ini, karena kebutuhan kalian atau keinginan kalian itu akan terpenuhi dengan kalian pergi ke negara atau ke kampus tersebut. Kemudian yang kedua itu be realistic or dream big. Sejujurnya buat kondisi aku kemarin itu lebih ke dream big sih. Soalnya dengan waktu yang sangat singkat yang diberikan oleh pihak ISMA, karena kan batch pertama itu kayak batch trial gitu kan. Jadi kita harus semuanya cepat itu. Semua pihak kayak dituntut untuk tindakannya tuh cepat. Jadi dengan waktu yang sedikit, sekitaran sehari atau 2 hari untuk menentukan host university, aku menetapkan pilihan aku di University of Pennsylvania. Kemudian yang aku tahu perbedaan ISMA kemarin sama sekarang itu, sekarang kalian diberikan privilege untuk pilih 2 host university. Jadi mungkin kalian bisa menentukan kalian mau be realistic atau mau tancap gas aja. Oh, gue pengen yang ini nih, gue pengen yang ini, gue yakin gue bakal lulus host university yang ini nih. It's fine, nggak apa-apa kalau misalkan kalian yakin. Kalau misalkan kalian yakin kalian punya X factor yang bakal bikin kalian stand up dari awal seleksi administrasi sampai wawancara sampai pengumuman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan strategi kalian untuk ya udahlah, host country apapun itu, host university apapun itu, yang penting gue lolos ISMA. Soalnya setelah lolos ISMA ini pasti kan buat CV gue bagus, portofolio gue bagus nanti. Nah, itu mungkin kalian bisa pilih be realistic. Kemudian yang ketiga itu research dan reflect. Kalau misalkan waktu bisa diputar ulang lagi ini, mungkin bakal lebih risk lagi mengenai host university aku, biar lebih biar lebih thoroughly aja pengetahuan aku mengenai host university aku ini. Kemudian ya setelah research, kalian reflect on it dan kembalikan lagi ke kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Tenang, untuk penjelasannya nggak bakal sampai sini aja untuk how to choose the best host university for you. Yeah. Jadi ini wait, why it don't want to show. Kelihatan nggak ya yang merah-merah itu? Enggak ya? Kelihatan? No. Merah-merah yang mana, Kak Bunten? Yang harus di header-nya. Oh, udah ya? Oh, udah baru kelihatan. Mantap, Okay. baru kelihatan. Okay, thankful. So, yeah, yang pertama itu determine where do you want to go. Itu tujuan kalian menentukan kemana kalian mau pergi itu untuk apa sih? Yang pertama, melatih diri kalian untuk menjadi pribadi yang goal oriented. Walaupun enggak selamanya menjadi pribadi yang goal oriented itu baik, karena dimana kan bisa terlalu fokus ke hasilnya daripada menikmati prosesnya. Cuman
di program ISMA ini, dengan kalian menentukan kalian mau kemana, kalian jadi punya suatu rencana, suatu plan, untuk kalau misalkan nanti kalian lolos ISMA dan kalian sampai ke sana, kalian udah punya gambaran apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian kerjakan, komunitas mana yang mau kalian join, dan itu pun bisa membantu di tahap review nanti. Jadi benar-benar harus tahu itu sih, research. Untuk poin pertama dan ketiga ini sebenarnya agak berhubungan sih. Jadi research, reflect. Research, reflect. Apakah ini memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi keinginan kalian. Kemudian yang kedua itu save your time for doing research. Yang tadi aku bilang kan. Jadi karena apa ya? Karena program ISMA ini banyak applicants kan, dan kemarin 1.000, sekarang 1.200 yang bakal keterima. Dan kemarin aku dengar dengan teman aku, applicant ISMA sekarang itu udah mau nyentuh 20.000. Itu beberapa hari yang lalu. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, jadi itu sih. Dengan kalian save your time for doing research, kalian bisa lebih cepat buat ngelengkapin aplikasi kalian, entah itu di tahap administrasi nanti atau untuk tahap interview nanti. Bisa membuat kalian kurang hektik, soalnya ada banyak tahap yang harus kalian hampiri, entah itu dari temankah untuk proofreading esai kalian, entah itu dari kampus kah untuk konsul dengan kaprodi, entah itu dari kantor urusan internasional kah untuk pengurusan berkas-berkas yang kalian butuhkan. Jadi itu sih yang aku ingin tekankan. Kemudian yang ketiga itu use your condition as determining factors. Jadi tadi aku bilang, aku ulang terus, karena kondisi kalian, situasi kalian dengan orang lain itu enggak sama, berbeda kan. Jadi itu yang harus kalian tentuin sih. Menentukan skala prioritas kalian, dan ya, apakah di kampus kalian sekarang atau di negara tercinta kita Indonesia ini, jujurnya yang aku like itu comparing. Jadi research dan comparing. Comparing itu bukan kita fokus ke sisi negatif dari situasi kondisi kita sekarang, enggak. Cuman bagaimana kita bisa lebih mengembangkan diri kita, bisa lebih mengeksplor diri kita lebih lagi dengan kita menerima program beasiswa ISMA ini. Enggak apa-apa kalau misalkan kayak dibilangnya masih berandai-andai. Lagi pula sebelum aku daftar ISMA ini juga aku berandai-andai kan, dan itunya aku lolos program ISMA. Jadi itu sih, dengan kalian punya mapping yang jelas untuk bukan hanya sekedar lolos ISMA ini udah, tapi setelah lolos ISMA ini apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian kontribusi untuk Indonesia, untuk program ini, itu bakal baik banget. Itu bakal menjadi X factor banget menurut aku, terutama di tahapan interview. Dan kemudian yang kedua, or dream big, itu tadi yang udah aku bilang, kondisi aku berbeda, dan ini 3 strategi, 3 anak strategi dari strategi utama ini. Compare your English proficiency test score. Karena di ISMA ini dokumen utama yang mereka minta itu IELTS, Duolingo, atau enggak TOEFL kan. Jadi terus lagi, memang ada negara-negara yang dimana mother language mereka bukan English, tapi untuk program ISMA ini kan mereka minta bahasa Inggris. Jadi itu yang pengen kalian pastikan. Karena setiap university mereka juga minta skor English itu berbeda-beda. Untuk ISMA kan mereka minta 100, tapi untuk kayak misalkan aku University of Pennsylvania, mereka mintanya minimum 120. Saya mau highlight di bagian itu. Kemudian yang kedua itu number of applicants versus available quota. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalian harus realistis. Karena kemarin itu ada pengalaman, aku sama teman-teman aku yang daftar program ISMA ini, dan buat aku teman aku ini pinter banget. Dia daftar di salah satu host university yang dimana kuotanya kalau nggak salah cuma 2 orang. Nah, otomatis gugurlah dia. Dan untuk kondisi aku lolos. Dan untuk di University of Pennsylvania kemarin itu mereka nerima kuota sampai 42. Yang keterima 42. Yang pada akhirnya berangkat ke University of Pennsylvania itu 39. Jadi itu sih yang mau aku tekanin. Pastikan bayangkan aja loh, hampir nyentuh 20.000 pesaing kalian. Jadi itu benar-benar harus dipikir matang sih untuk persaingan, bukannya kalau misalkan
bukan mengenai pintar atau enggaknya, tapi dalam suatu permainan ada strategi kan, ada strategi yang harus kita pakai biar kita bisa menang. Jadi bukan work hard tapi juga work smart. Itu, dan kemudian yang ketiga, expect host university difficulty level from the requirements. Jadi kalau misalnya host university kalian pengen ini, minta kalau aku Duolingo mintanya 120, GPA-nya mintanya di atas 3,3. Itu kalian udah harus antisipasi nih, kalau misalnya nanti kalian lolos untuk program ISMA ini, udah harus kalian bayangin tuh, nanti buat proses pembelajaran di sana bakal serumit apa, bakal sesulit apa, bakal sehektik, sedinamis apa. Jadi menurut aku tuh sih 3 hal penting yang dari strategi Be Realistic or Dream Big ini yang bisa membantu kalian untuk menentukan host university kalian. Kemudian yang ketiga itu research and reflect. Yang pertama, research host country and host university kalian. Mulai dari kulturnya, norma-normanya, do's and don'ts-nya, karena kalian sampai ke sana beneran ngeblank, nggak tahu apa-apa mengenai tempat yang kalian pergi, dan sejujurnya nggak bakal bisa kalian pergi juga sih, soalnya kan bakal ditanya dari tahap interview. Kalau misalkan kalian nggak bertanggung jawab hal itu, ya nggak bakal lolos. Jadi benar-benar harus tahu tempat yang kalian mau pergi, dan sesuaikan sama kembali lagi kondisi kalian. Kayak misalkan, oh di negara ini ada 4 musim nih, sedangkan gua kan di negara yang cuma 2 musim doang, musim kemarau, musim hujan. Ya, musim panas, musim hujan. Jadi buat nanti kalau misalkan ada apa-apa di sana, gue harus gimana? Soalnya, nah kemarin tuh pas tahap interview aku sempat ditanya, kalau misalkan ada apa-apa di sana, kamu bakal nge-reach out ke siapa? Kamu bakal menghubungin siapa? Dan untuk berkas application ISMA sekarang kan ada tambah 3 berkas baru tuh. Yang pertama bebas narkoba, bebas kekerasan seksual, if I'm not wrong. Lalu yang ketiga itu nggak pernah nerima program beasiswa mobilitas luar negeri lainnya kan. Dan untuk pertanyaan esai mereka ada ganti dari yang pertanyaan nomor 4, itu mereka awalnya nanya kenapa dari semua beasiswa milik ISMA, mereka ganti jadi ke kesehatan kalian, kesehatan fisik, mental, intinya keadaan kalian lah. Nah, jadi itu yang pengen kalian present dengan juga sih di tahap wawancara juga nanti, maupun di tahap pemberkasan nanti. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ya, compare with your current position. I keep reminding you guys about this point. So ya, kemudian yang ketiga, this will help you to have clear motivation and will help you in your guys interview too. So, aku rasa untuk beberapa hal ini udah aku ulang-ulang banget. Wow, gila sih. Ya. Kemudian bagaimana dengan courses? How about choosing courses? Kemarin untuk dari program ISMA sendiri, mereka sangat-sangat encourage untuk kita memilih courses yang multidisiplin. Jadi kemarin aku milih courses. Nah, jadi udah sekalian sama sharing session ya sebenarnya. Kemarin aku milih courses kan 4 courses, kita dikasih jatah. Aku milih 2 kursus komunikasi, 1 kursus marketing. Karena kan itu salah satu best business school in the world kan, dan aku pengen ngerasain itu. Kemudian yang satunya lagi psychology. Nah, yang mau kalian ingat di sini itu jangan lupa untuk konsultasi dengan kaprodi kalian, dengan fakultas kalian. Biar apa ya? Biar itu di poin kedua. No. Ya, poin pertama. Biar kalian bisa menghindari isu-isu yang nanti akan datang. Soalnya kemarin tuh sempat dari teman-teman aku juga ada yang sempat mengalami masalah. Misalkan dari ISMA mereka encourage buat ngambil kursus multidisiplin, tapi kalau dari kaprodi dari fakultas bla 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 bakal kesulitan untuk konversi untuk pengakuan SKS bla bla bla. Nah, itu jadi kalian pengen make sure untuk hal itu udah beres sebelum kalian berangkat. Kalau untuk aku, University of Pennsylvania, itu kemarin kita ada waktu timeline di mana kita dikasih 2 minggu untuk drop and change classes.
draft and change courses. Jadi itu bisa ngebantu kalian. Jadi untuk yang milih University of Pennsylvania, untuk courses yang ada di websitenya itu bisa dibilang belum pakem banget. Karena sampai di sana bisa aja satu dan lain hal terjadi, kalian nggak nyaman sama prosesnya, terlalu susah, terlalu challenging atau gimana, kalian bisa ganti selama 2 minggu waktu yang dikasih itu. Kemudian, ya yang bagian kedua itu pay attention to difficulty level, yang tadi aku bilang, dikasih waktu 2 minggu. Untuk host university yang lain aku kurang tahu. Jadi mungkin untuk pemilihan kursesnya bisa kalian pikirin matang-matang di tahap administrasi ini. Jadi, oh iya, jangan lupa untuk research setiap resources yang host university kalian tawarkan. Kayak misalkan di University of Pennsylvania itu mereka menawarkan course review app, namanya Penn Course Review. Itu kalian bisa ngelihat review dari courses yang ada, sama bahkan sama para profesor yang ngajar juga. Jadi kalian bisa tahu profesor ini nih enak apa enggak, profesor ini nih killer apa enggak, kayak gitu-gitu deh. Kemudian itu mencari dan menggunakan dengan baik setiap resources yang ada, terutama dari host university kalian. Kemudian yang ketiga mengenai academic and social schedule. Ya, karena kan ini kita ikut ISMA bukan cuma sekedar belajar ya. Mereka emang nyari yang pintar, yang GPA-nya tinggi, tapi mereka juga pengen yang bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan cepat. So, kalian harus balance antara academic and social schedule kalian. Jadi make sure you guys have the time to explore, to learn and have fun outside your classes. Kayak misalkan kemarin aku itu selama waktu 2 minggu period time drop and changes classes itu aku ganti dan sampailah di mana aku ada classes di hari Senin sama Rabu doang. Tetapi itu padat banget, padat. Jadi aku free di Rabu, Kamis sama Jumat, tapi itu gila sih hari Senin sama Rabu. Tapi on the other side, dengan adanya hari Selasa, Kamis, dan Jumat, itu jadi bisa nge-explore host university aku, bisa nge-explore komunitas-komunitas atau klub-klub apa aja yang ada, bisa melihat dan menggunakan fasilitasnya, perpustakaannya, sama teman-teman pergi ke kayak general board meeting atau event, kalau misalkan mereka lagi mengadakan rekrutmen untuk join clubs. Jadi itu sih, apalagi kan untuk ISMA ini kita bakal dikasih beberapa challenge, dan mau nggak mau kita harus nge-reach out pihak di sana, klub di sana, komunitas di sana yang sekiranya kita kolaborasi bareng. Kalau misalkan emang nanti kalian bisa ngelakuin projectnya sendiri sebagai satu keutuhan ISMA Award itu nggak apa-apa, tapi kan bakal lebih baik aja kalau misalkan punya jaringan di sana, kan membangun jaringan di sana, karena itu juga merupakan salah satu objektif dari ISMA ini. Jadi ya itu, kalau misalkan ada yang kurang atau mengganjal, nanti di Q&A sampein aja. Jadi itu, untuk choosing courses, 3 hal penting itu, explore multidiscipline courses, kemudian pay attention to difficulty level, kemudian yang ketiga itu make sure to balance your academic and social schedule. Ya, kalau ini tips pribadi dari aku sih, tips pribadi dari aku selama aku mengikuti program ISMA kemarin, dan ini mostly about interview. Karena nggak tahu kenapa setelah selesai interview itu benar-benar aku reflect kembali proses aku interview dengan pewawancara aku, kayak banyak yang aku dapetin dan masih aku ingat sampai sekarang gitu. Soalnya kan bakal ngebantu juga kalau nanti mau kerja. Nah, jadi yang pertama, mereka itu bakal nanyain kalian mengenai jawaban esai kalian sama CV kalian. Jadi make sure to know, to learn thoroughly about essays and CV. Kemudian kalian bisa elaborasi nanti di interview. Kalian bisa bikin skrip nanti, tapi untuk tahapan interview nanti, jangan fokus di skrip. Sejujurnya aku udah buat skrip, tapi ujung-ujungnya aku nggak fokus di skrip, aku lebih fokus ke si pewawancaranya. Syukurlah sebelum
wawancara itu mulai, aku udah baca kan skrip aku biar setiap kata yang keluar dari mulut aku tuh nggak amburadul, setidaknya tersusun, tertata dengan baik dan rapih gitu. Untuk ISMA semuanya menggunakan bahasa Inggris dari administrasi sampai wawancara. Jadi itu. Kemudian yang kedua, use emotional marketing. Kalau di marketing sendiri kan kurang lebih ada empat main emotion. Pertama anger, fear, joy, dan sadness. Itu kalau nggak salah ada di Inside Out ya. Nah, jadi kalau misalkan aku reflect kembali, secara nggak langsung aku menerapkan ilmu ini. Kayak misalkan untuk pas diwawancara sama pewawancaranya, itu aku bilang ke pewawancaranya, kalau misalkan aku lolos program ISMA ini bukan cuma mengenai diri aku aja, bukan cuma mewujudkan impian aku aja semasa aku kecil, tapi aku sadar Oke, ini Kak. Orang-orang itu kenapa, Putri? Tadi kayak hilang sebentar, kayak 2 detik. Sepertinya karena hujan. Dari bagian mana yang kurang jelas? Tadi kayaknya nggak lama setelah ngomong soal Inside Out, abis itu udah mulai putus-putus di aku, terus udah kayak abis itu Oke. Sorry guys. Oke. So about emotional marketing. Oh ya, ada pernyataan aku yang mengatakan kalau misalkan aku lulus ISMA, it is not just all about me, tapi ada ekspektasi pihak-pihak orang-orang yang harus aku penuhi, tanggung jawab yang harus aku emban sebagai ISMA. Dan kalau misalkan aku ngomong gitu sama kalian berdua doang, itu pasti akan menyentuh emotion kalian kan. Gak tahu kalau misalkan ini karena banyak orang jadinya kayak masuk telinga satu keluar telinga satu atau gimana. Tapi iya sih, jadi make sure. Tapi ini bukan cuma sekedar ilmu manipulasi atau apa, ini emotional marketing guys. So pastikan kalau misalkan kalian ngomong sesuatu, setiap statement yang keluar dari mulut kalian itu benar-benar kalian yakini, benar-benar ada emotion di dalam statement itu, karena bukan cuma kalian yang ngerasain, tapi juga interviewernya yang ngerasain gitu. Kemudian, jangan lupa sopan santun, karena ini dari KUI aku sih, kantor internasional aku, soalnya banyak orang yang mereka wawancarai, pasti mereka capek. Jadi jangan lupa kalau misalkan pas masuk Zoom room, setidaknya mereka dengar atau enggak, kayak hi, good morning atau good afternoon. Kemudian ya palingan tiga kata ajaib, thank you, please, sorry, itu make sure to use that. Kemudian yang ketiga, make sure to control the flow of the conversation. Maksudnya dari poin ini apa? Oke, aku kasih contoh kayak misalkan itu kemarin. Tahapan interview aku kemarin tuh aku ada ngasih suatu statement yang dimana mendorong si pewawancaranya itu untuk menanya balik ke aku, dan pertanyaan yang beliau tanya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi untuk misi aku tercapai dong, soalnya dari pernyataan ini aku harap sebelum aku melontarkan pertanyaan ini aku udah mikir, kalau misalkan aku nanya ini, output yang aku pengen dapat itu si interviewernya nanya balik. Dengan demikian kan durasi ngomong kita sama pewawancara tersebut tuh tambah panjang, tambah lama. Walaupun durasi wawancara kita tuh lamanya durasi wawancara kita nggak bisa jadi faktor suksesnya application kita untuk ISMA, tapi dengan hal tersebut membuktikan kalau misalkan kalian stand out di tahap wawancara, dengan si pewawancaranya mau tahu lebih lagi mengenai kalian, menggali lebih lagi mengenai kalian, pengalaman kalian, dan ya apapun itu. Kalau nggak salah waktu itu yang aku share mengenai kegiatan aku berorganisasi, kalau aku nggak salah, aku ngasih kayak pancingan gitu, kayak bisa dibilang kayak judul atau clickbait gitulah.
Nah terus beneran deh si pewawancaranya nanya balik. Ya udah baru aku lebih elaborasi lagi, lebih mendetailkan lagi jawaban aku. Kemudian yang keempat itu implement what you study in answer. Kayak ini aja, kayak yang aku jelaskan ke kalian aja. Tapi ini sejujurnya tergantung jurusan kalian masing-masing sih. Atau mungkin ada hal yang kalian pelajari di luar jurusan kalian kah yang bisa kalian implementasi wawancara. Saran aku pakai aja sih kalau misalkan kalian nemu celah. Kayak misalkan di apa yang aku paparkan ke kalian, aku menggunakan ilmu marketing kan, emotional marketing. Jadi ya pas wawancara juga aku menggunakan ilmu marketing sih. Kayak misalkan V-shape and T-shape marketer, itu aku sempat mention di wawancara kemarin dengan tujuan dari kalian implement apa yang kalian study di jawaban kalian itu untuk apa? Ya biar si pewawancaranya tahu kalau misalkan, oh ini anak bener-beneran belajar gitu. Jadi kan ada tuh orang bilang GPA tinggi belum tentu jadi faktor segalanya lah kalau misalkan nih orang perfect. Nah, dengan kalian mengimplementasi hal tersebut, kalian secara nggak langsung membuktikan diri kalian. Kalau misalkan gue bukan cuma sebatas GPA doang, gitu kan. Nah, untuk kualifikasi awardees yang dicari ISMA itu bisa kita tahu dari dari objektif program itu sendiri. Itu kan ada berapa? Ada 5, Building International Network and Connection, di mana mereka mencari orang-orang yang cepat beradaptasi, bisa ngomong. Jadi, tetapi sesungguhnya kalau misalkan kalian introvert, nggak perlu takut sih, bisa aja mungkin kalian di tempat lingkungan kalian sekarang kalian introvert, tapi di saat nanti kalian lolos ISMA nanti, kalian bisa lebih mengeksplor diri kalian dan bisa lebih mengenal diri kalian sendiri bahwa wah ini gua nih, dari yang sebelumnya nggak terlalu mengenal diri sendiri, ternyata dengan kalian mengikuti program ini ada apa ya, ada bakat-bakat terpendam kalian lah yang selamanya terkubur. Kemudian ya you guys flourish there. Kemudian yang kedua, promoting Indonesian culture through ISMA challenges. Yang tadi aku bilang nge-reach out ke pihak komunitas di sana, membangun network kan, karena itu bakal ada challenges sertifikasi sama ISMA untuk kita nge-promote kultur kita sebagai orang Indonesia di sana. Oh, talking about kultur, ada teman aku yang kemarin pas tahap interview itu mereka niat banget pakai baju adat dia, benar-benar mau menunjukkan ke si pewawancaranya itu bahwa ini loh seniat ini gue untuk memperkenalkan budaya gue nanti di negara sana nanti misalkan gue lulus ISMA. Mungkin itu satu hal yang bisa kalian consider. Kalau aku enggak sih, tapi ya puji Tuhannya, oke, nanti di sharing session. Promoting Indonesian cultures is my challenge. Mungkin aku mau taruh di sesi ini aja untuk hal-hal yang harus kalian expect dari ISMA challenges. Jadi ada refleksi video, itu kalian bakal lakuin setelah program ISMA selesai. Kalian bisa nge-record refleksi video kalian sama kalian ada di host university juga sih. Jadi itu kemudian weekly report itu harus dikumpulin oleh host university setiap minggu. Karena itu strateginya kembali lagi ke host university kalian masing-masing. Kalau misalkan host university aku kemarin itu orang-orangnya dibagi per kelompok. Jadi setiap minggunya si kelompok ini yang ngerjain, setiap minggu yang lain kelompok ini yang ngerjain, terus dikumpulin. Kemudian ada Spada Dikti juga untuk sebagai laporan proses pembelajaran kalian selama ada di host university nanti. Dan untuk setiap challenge yang nggak lakukan, kalian harus tahu itu bakal ada penalti yang harus kalian kerjakan dan selesaikan sebagai salah satu bentuk kelalaian kalian. Nah itu. Kemudian ketiga itu experiencing new cultures. Dan emang benar sih dengan kalian ada di sana tuh kalian bisa lebih terekspos sama banyak deh, bukan cuma dari kultur tapi juga dari pemikiran orang-orang, dari gaya hidup di sana. Jadinya kayak bikin kita berpikir, kalau aku ya berpikir 2 kali lagi, 3 kali lagi untuk kayak mengutarakan statement ini apakah baik, apakah tepat, atau lebih baik just keep it to myself. Antara itu. Oh ya, untuk kualifikasi awardees, kalau kalian
cocokologi lah, untuk experience new cultures, kalian bisa aja bilang interest kalian itu untuk mempelajari kultur-kultur baru gitu, dan bukan cuman sekedar tahu kultur baru saja, tetapi melihat perbedaan kultur Indonesia sama kultur baru itu dan bagaimana bisa dikolaborasikan menjadi satu hal yang baik. I don't know, it's just my idea yang mungkin bisa kalian consider untuk pakai nanti. I don't know. Ya, kemudian yang selanjutnya elevating organizational skills. Kalau dari pengalaman aku, emang iya benar kayak jadi event management skill kalian itu terlatih di sana. Karena ya itu komunikasi, terus kerjasama yang dibangun sama bukan cuma sesama awardee doang, tapi sama orang-orang lain juga. Kemudian yang terakhir, studying and living experiences. Ya itu sih. Mungkin kalau untuk poin yang terakhir ini sebagai anak rantau nggak terlalu nggak terlalu mau beda, tapi mau bagaimanapun, aku juga anak rantau kan, mau bagaimanapun kalau misalkan mau compare kehidupan rantau di Indonesia dan di sana tuh beda banget. Dan sebagai saran aku kalau misalkan kalian emang bisa jadi kayak lone wolf gitu di sana, it's fine. Tapi untuk aku sendiri, di mana ini adalah satu pengalaman aku yang baru banget, di luar zona nyaman banget, aku sendiri di negara orang lain. Jadi lebih baiknya kalian menemukan suatu circle, suatu grup teman-teman yang mungkin bisa menjadi safe space kalian. Tapi bukan berarti kalian menutup diri untuk membangun relasi dengan orang lain ya, enggak. Malahan sama teman-teman aku ini kita pernah bareng tuh. Tapi kalau misalkan ada waktu di mana sendiri ya udah sendiri. Itu sih. Untuk do's and don'ts my application, don't be a deadliners. Kalau buat poin ini, jangan menjadi deadliner, itu benar banget sih. Soalnya kan ini udah tanggal 3 April. Penutupan deadline ISMA itu tanggal 12 April. Jadi ya mungkin kalian mau mempercepat akan hal itu. Soalnya untuk esai kemarin, dan menurut aku pribadi, aku itu nggak hebat dalam writing kan. Jadi untuk esai kemarin tuh benar-benar membutuhkan waktu 3 hari untuk aku mengerjakannya. Dari 4 pertanyaan yang dikasih, karena aku benar-benar benar-benar pengen. Dan ini sejujurnya kalau misalkan waktu bisa dibalik lagi, aku bakal menggunakan kesempatan untuk proofreading sih dari orang, dari teman atau siapa. Cuman saat itu benar-benar nggak kepikiran, kayak pikirnya diri sendiri gitu, fokus gitu. Jadi ngerjain 3 hari, dan waktu itu kan 250 kata doang. Aku benar-benar mau netapin 250 kata, nggak lebih, nggak kurang. Dan itu semua 4 nomor pas 250 kata untuk jawaban aku. Kalau sekarang kan 350. Jadi tergantung strategi kalian aja. Jangan jadi deadliner juga, soalnya kan belum kalian nge-reach out ke pihak KUI, ke pihak IO kalian, konsultasi sama orang ini orang itu, jadi belum nunggu balasan. Jadi itu sih yang dimana membutuhkan proses, apalagi kalau mereka bilang 3-5 hari kerja. Nah itu gimana? Jadi benar-benar harus hati-hati. Berhubungan sama poin kedua, jangan menunda-nunda. Karena kalau kalian menunda-nunda, kalian bakal menjadi deadliners. Sejujurnya untuk poin kedua ini aku masih berusaha untuk tidak melakukannya. Jadi ya, untuk Kemudian yang ketiga, don't overthink. Karena secara pribadi aku ngerasain kalau misalkan aku overthink, apalagi kan kalau mau pakai bahasa Inggris, kalau aku overthink, itu nantinya kata-kata yang mau keluar tuh aku bingung gitu. Padahal kalau misalkan aku nggak overthinking, kata-kata yang dimana aku tahu ada di otak aku, itu bakal keluar dengan baik, kayak lancar jaya gitu loh. Jadi jangan overthinking sih, soalnya kalau misalkan kalian overthinking, kalian bakal blank. Kayak kata-kata di dalam otak kalian yang harusnya dituliskan sebagai satu kalimat yang rapi, bakalan scatter. Jadi don't overthink. Palingan bikin script yang kayak tadi aku bilang, buat kayak ngebantu kalian nge-outline, nge-mapping topik-topik atau hal-hal apa yang pengen kalian omongin. Bahkan ini berlaku juga buat esai. Kayak misalkan kemarin kan esai makan 3 hari tuh. Jadi palingan hari pertama aku
research, aku ingat-ingat lagi pencapaian aku di masa lampau, aku bikin cakaran lah. Kebanyakan orang nggak tahu cakaran tuh apa. Tapi ya bikin kayak apa nih tuh lah, dump dokumen gitu buat aku kayak bener-bener naruh semua isi pikiran aku biar nggak ada yang lupa. Nah, nanti dari situ baru aku pilah-pilah informasi mana yang mau aku taruh, informasi mana yang nggak mau aku taruh gitu. Kemudian do well preparation, karena dengan do well preparation kalian menguntungkan diri kalian sendiri. Bisa bertanggung jawabkan hal-hal apa yang pengen kalian present untuk ISMA application ini. Kemudian try to do everything by yourself. Kenapa aku bilang gini? Karena pas aku program ISMA kemarin, walaupun dari KUI aku benar-benar ngebantu banget. Mereka ngasih pembekalan dari Duolingo, IELTS, TOEFL, interview, motivation letter. Cuma ada satu pengalaman di mana transkrip nilai aku benar-benar enggak apa ya, transkrip nilai aku sama beberapa teman aku ini ngeusahain sendiri untuk mendapatkan transkrip nilai yang bisa dibilang official lah. Jadi pas kita udah dapetin transkrip nilainya, IO juga ngirim, jadi kan kayak gitu. Positifnya buat ngeusahain apa-apa sendiri tuh, ya kalian nggak bergantung sama orang lain, kalian nggak perlu nunggu konfirmasi dari orang lain. Kalau misalkan, oke deh, kalau misalkan mentok-mentok, kalian nggak bisa ngelakuin satu hal ini sendiri, nah baru kalian nge-reach out ke entah itu pihak mana yang kalian butuhin. Tapi selama kalian bisa ngeusahain sendiri, aku saranin coba aja dulu. Kalau misalkan udah mentok, nah baru cari alternatif lain. Kemudian yang 3, do your research. Ini yang dari tadi udah aku ulang-ulangin, do your research, terus compare, terus reflect. Jadi untuk penjelasan mendetail mengenai poin terakhir ini pasti kalian udah tahu lah ya. Ya, kondisi situasi kalian dan ya, sharing session. Do you guys wanna hear? So ya, gunanya sharing session ini apa? Untuk membangun spirit kalian join ISMA ini. Kalau misalkan masih ragu, maju mundur, aku harap dengan sharing aku ini bisa membuat kalian lebih tancap gas lagi deh untuk program ISMA Education ini. Nah, jadi aku di University of Pennsylvania, kita di bawah, emang kita kan keterima ISMA, cuman di sana ada program PEN-nya sendiri, namanya IGSP, itu International Guest Student Program, dan itu bukan cuma kita aja dari Indonesia, tapi setiap student exchange dari semua belahan negara itu under program itu. Kemudian, dan di sana tuh kita benar-benar belajar kelas sama mahasiswa-mahasiswa di sana juga. Jadi enggak yang kayak ditaruh di satu ruangan yang sama di mana student exchange-nya belajar di situ semua satu kelas isinya student exchange semua. Benar-benar kita ditaruh di kelas, ada mahasiswa-mahasiswi lokal di sana. Jadi benar-benar apa ya, suatu hal yang challenging. Nah, ini kalau dilihat di foto ini tuh, ya ini 39 awardees University of Pennsylvania yang lolos program ISMA batch kemarin. Dan untuk foto yang ini tuh kita ke acara mural Indonesia bersama ya teman-teman aku. Ini yang bisa kalian lihat ada teman aku dari ITB sama penerima Fulbright juga namanya Kak Irma ini. Kalau misalkan kalian bisa lihat kursor aku. So ya, jadi di sana tuh bukan cuma apa ya, kirain tuh bakal sendiri kalau ternyata enggak. Komunitas Indonesia di sana di state di mana aku tinggal bahkan melebihi ekspektasi aku gitu. Ada dan enak sih jadinya bisa kayak keep in touch gitu sama Indonesia. Lebih lagi nerima saran, masukan dari mereka akan pengalaman hidup mereka di sana. Jadi bersyukur banget sih ada mereka di sana. Kemudian ini mengenai program yang aku bilang tadi, ISMA Challenges. Kalau dari University of Pennsylvania sendiri, kita ada 2 event. Yang pertama itu kolaborasi sama Patch. Patch itu salah satu komunitas kultur yang harus kalian datengin kalau misalkan ada yang pilih University of Pennsylvania dan lolos.
karena mereka itu sangat terbuka bagi kita anak-anak Asian, karena PACH itu kependekan dari Pan Asian American Cultural House. Jadi mungkin untuk saran aktivitas yang bisa aku kasih, yang udah aku datengin dan udah aku rasain kayak menjadi safe space aku, comfort zone aku, itu PACH. Kedua GIC, Greenfield Intercultural Center. Itu bisa kalian consider untuk kalian datengin. Jadi ya ada 2 event besar. Yang pertama kita adain bersama dengan PACH, itu yang bisa kalian lihat ada potong-potong stiker tuh. Itu buat Youth Pledge Challenge waktu itu. Jadi kita ngasih makanan dari Indonesia juga, makanan lokal, martabak, sama kue pukis. Kemudian program yang kedua itu PICF, Pan Indonesian Cultural Fair. Di situ aku sama salah satu teman aku, dia orang Padang Ambon, berkesempatan untuk nge-showcase salah satu tari tradisional dari wilayah aku, yaitu tari lenso. Kenapa? Jujur, waktu itu maju mundur sih sama teman aku, kayak mau nggak gitu. Soalnya kan dengan deadline approaching, tapi aku memutuskan mengambil langkah berani mau. Karena apa? Karena aku pengen memperkenalkan sesuatu yang baru ke PEN. Karena bukan cuma, aku nggak pengen kayak cuma sekedar Bali atau kata kayak kapan gitu timur dari Indonesia. Nah, ya sudahlah, aku bikin sama temen aku Agita latihan tari lenso, kan aku juga waktu SMA bahkan nari lenso juga. Jadi ya, dan itu benar-benar bangga banget sih bisa nge-showcase kultur kalian, identitas kalian di negara lain. Itu merupakan satu pencapaian yang buat aku, kalau dipikirin sampai sekarang, bangga sih. Jadi salah satu hal yang bikin aku bersyukur bisa ikut pertukaran program ISMA ini, bikin aku lebih aware akan identitas aku sendiri sebagai orang Indonesia, terutama orang timur dari Indonesia. Dan ya, ini intinya di foto-foto ini beberapa orang-orang favorit aku lah, bisa dibilang, yang membuat program ISMA ini nggak kalah serunya. Kemudian ya, aku harap itu membantu. Terima kasih. Ya, untuk Putri mungkin bisa diambil alih. Mantap, siap. 86. Terima kasih banyak Kak Vivian. Itu sudah paket komplit. Bukan hanya tentang how to apply university and the courses, tapi udah tadi ada wawancaranya juga, dan udah ada do's and don'ts, dan sharing session untuk increase our spirit to be even more on fire for this ISMA 2022. Okay, the floor is open to any questions ISMA related. Boleh type di Zoom chat, atau kalau ingin langsung interaksi dengan Kak Vivian, boleh banget langsung raise hand, bisa langsung unmute, juga open cam kalau mau, bebas. So yeah, either way, in Zoom chat or raise hand. Okay, so while waiting for questions, aku bakal ngerangkumin apa yang tadi Kak Vivian udah sampaikan real quick. Jadi hari ini Kak Vivian bagi ke 3 poin untuk how to choose the best fit host university for you. Jadi poin yang pertama itu ada determine where do you want to go. Nah, ini pertimbangkan lagi incer universitas yang mana, lihat apa ya, pertama kayak kapasitas diri juga, and kayak your condition as determining factors untuk tujuannya apa kedepannya, kursus yang cocok di universitas tersebut dengan yang align with your goals kedepannya, because firstly you need to be trained to be a goal oriented person, dan juga ini sudah langsung ditekankan di bagian poin pertama untuk save time for doing more research. Jadi yang poin kedua itu be realistic or dream big, it's your choice. Tapi firstly juga harus lihat kemampuan dari bahasa Inggrisnya, dari English proficiency test yang udah ditawarkan, TOEFL, IELTS, sama Duolingo, dan juga mengukur kapasitas kuota yang disediakan oleh host university dan juga ISMA, jadi sesuai takarannya. So just like what Kak Vivian say, it's not about work hard but work smart.
Dang. Okay, so expect House Univ's difficulty level from their requirements. That's the last point. And ada juga research yang mana juga ke reflect. Yang pertama terlebih your countries or culture dan juga universitasnya, karena kalau tiba-tiba jadi kaget and culture shock, yeah, it's just you can't emerge and maybe you can't even focus with your study 100%. So research salah satu pentingnya untuk di bagian kultur tersebut, compare with your current situation as well, and jadinya ini bakal ngebantu banget to have a clear motivation for you dan in your interview ke depannya. Okay, selanjutnya ada real quick about choosing the courses, explore multidisciplinary courses, biar nggak ada misunderstanding, salah pahaman antara yang saat di bagian ISMA maupun di host university. Jadinya ini agak berhubungan sama yang Dons tadi, do it by yourself, jadi kita nggak terlalu depend sama others, and especially in providing informations in this case, jadi kita banyak harus cari tahu sendiri dalam hal ini, and termasuk your courses in your host university. Pay attention to the difficulty level, ya, masih berhubungan, cari tahu kursus sendiri, bahkan you can directly see your lecturers langsung di university homepage-nya. Lalu ada academic and social schedule yang make sure to make time to explore, learn, and have fun outside of class. Itu termasuk ke qualifications ISMA yang tadi Kak Vivian dah sebutin sebelumnya, untuk juga promote our culture and even know they host country culture. Jadi bisa buat perbandingan kalian juga dan suatu ilmu yang bisa dibawa kembali ke Indonesia. About yang interview, salah satu poin menarik dari 4 poin, aku bakal sebutin satu aja yang paling menarik. Use emotional marketing. Just like what Kak Vivian said, it's not manipulative, but at least show that you mean your words. Dan kayak apalagi ya wawancara between you and the interviewer, make sure that you can make them engaged with your words dan bukan cuma kata-kata kosong, cuma bring your emotion with it. And so yeah, that's the most interesting point for me, one of it. Yeah, dampaknya sudah ada burning questions on the chat. Okay, I'm gonna read it uno by uno, one by one. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Dari Kak Gregorius, aku mau nanya, saat wawancara face-to-face, apakah interviewer bertanya alasan mengapa kita mengambil setiap courses di host university yang kita pilih, Kak? Iya, betul kali. Jadi waktu itu si pewawancara aku, kalau nggak salah dari aku yang ngasih tahu, atau ibunya ngeliat aplikasi aku, ya pewawancara aku waktu itu ibu. Jadi dia nanya, kamu aware nggak sih kalau misalkan courses yang kamu pilih itu beda dari jurusan kamu sekarang? Dan aku bilang aku aware. Cuman kan dari apa ya, objektifnya ISMA ini memang mengencourage kita untuk memilih matkul yang berbeda dari jurusan kita kan. Tapi mungkin kalian pengen jawab sesuatu hal yang lebih berbeda, bukan cuma berdasarkan objektifnya. Ya aku waktu itu jawab ya karena emang aku pengen explore gitu. Dan aku ngasih contoh waktu itu, kayak misalkan aku punya beberapa teman dari jurusan IT, dan dengan mempunyai beberapa teman dari jurusan IT itu membuat aku kayak penasaran, tertarik sama apa yang mereka pelajarin. Jadi dari hal-hal itu bisa kalian pakai sih, bisa kalian ke jawaban kalian sih, kayak apa sih yang mendorong kalian untuk mau belajar sesuatu hal yang di luar dari jurusan kalian, atau apa yang kalian pelajari saat ini. Karena menurut aku ISMA nyari yang ya itu pengen apa ya, bisa multidisiplin gitu, bisa beradaptasi, bisa bernegosiasi, itu sih yang mereka cari. Siap. Jadi intinya pasti ditanyakan, namun jadi itu kembali lagi pinter-pinter jawab kita untuk korelasiin with what we are studying at the moment, sama apa yang kita pilih juga di host uninya, dan yang penting ISMA kayaknya senang sama yang multidisciplinary courses. Okay, that's the key point. Okay, next question dari Kak Khalida. Any tips for someone who will have their very first scholar interview? Ya, ISMA wawancara pertama aku juga untuk scholarship. Soalnya yang beasiswa Indonesia Timur itu melihat dari itu kan, nilai-nilai SMA aku. Jadi saran aku apa ya, sejujurnya yang dari tadi yang udah aku kasih sih, itu saran yang aku rasa aku implementasiin, aku alamin, dan itu terbukti syukurlah berjalan dengan baik.
Mungkin saran aku dari orang yang suka menunda-nunda nih, benar-benar apa ya, do well preparation sih. Karena dengan kalian melakukan well preparation, kalian nggak bakal overthinking, kalian nggak bakal scattered pikirannya, kalian bakal lebih siap dan menentukan prioritas kalian, informasi apa yang pengen kalian bagikan, informasi apa yang lebih baik nggak kalian bagikan, karena lebih baik kualitas daripada kuantitas. Misalkan di CV kalian nggak bisa menyertakan seluruh pencapaian kalian kan, harus ada beberapa yang harus kalian pilah, apakah serve the same purpose as yang Isma mau atau enggak. Itu sih menurut aku. Semoga nggak kecepatan, Khalida. Oke, jadi kalau kata Kak Vivian, be well prepared, that's the key. So keep practicing, dan yang terpenting, tahu yang the vision and the mission of ISMA itself, jadi make sure your answers align, alias selaras dengan apa yang ISMA harapkan. Jadi kita mesti selektif juga untuk mengutarakan apa yang kita ucapkan, apakah itu kayak align with ISMA's vision or no. Jadi kita harus pilih-pilih, kualitas over kuantitas. Oke, next question. Dari Kak Winnie, sebelumnya izin bertanya Kak, di UPenn ambil courses apa saja, and being an Ivy League univ, apakah menurut Kakak pembelajarannya sulit banget? Terima kasih. Ya, tadi aku udah sempat mention, aku ngambil 2 courses komunikasi, satu course marketing, satu course psychology. Kalau untuk difficulty-nya, teman-teman aku ada ambil courses yang mungkin lebih ribet, lebih rempong, lebih stressful lah. Tapi untuk aku dari kelas-kelas yang aku ambil, satu hal yang pengen aku tekanin tuh, profesor di sana emphasize banget sama komunikasi. Jadi selama kalian keep in touch sama mereka, selama kalian ngomong sama mereka, bahkan apa ya, yang aku suka tuh ya itu, kayak mereka bener-bener nggak ada gap gitu loh, kayak gue profesional, lu cuman mahasiswa, beneran nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian emang butuh sesuatu dan mereka bakal ngusahain sebaik mungkin biar bisa menyediakan solusi terbaik. Karena kan selama 1 semester tuh kalian bakal belajar sama profesor. Jadi mereka bakal ngusahain sih. Dan ada juga di mana mereka nyediain kayak office hours di sana. Itu jam tersendiri di luar kelas. Kalian bisa ngatur meeting appointment sama mereka biar buat ngebahas mulai dari materi ataupun sekedar konsul, itu bisa banget. Itu sih, apalagi ya? Itu aja. Oke. Jadi intinya UPenn memang mungkin memang pas kompetitif atau gimana, tapi their lecturers, their professors are really welcome. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kayak struggle untuk nge-reach mereka, apalagi ada office hours. Jadi semuanya all about ini sih, komunikasi sih sama lecturenya, because they are truly open as well. Banyak fasilitas juga. Banyak fasilitas, banyak resources. Yang tadi aku bilang, mereka kayak nyediain tempat buat writing lah, kayak misalkan buat proofreading writing kalian. Jadi ngebantu sih di sana tuh. Oke, ada proofread juga. Jadi, berhubung sama konsep ya, be well prepared sama jangan procrastinate. Intinya, jangan overthink juga, percuma overthink. Tapi soalnya, karena ujung-ujungnya whatever you've done with your works gitu ya, they have the proofread service, which although they competitive and such, and office hours and such, yang penting jangan hesitant untuk reach mereka. Jadinya itu yang terpenting. Although it's competitive, but everything would be smooth as long as you would reach them once you have any struggle. Okay, next question. Kak Sheila. Halo Kak, sebelumnya terima kasih pemaparannya. Saya ingin bertanya, apakah pengalaman organisasi atau penghargaan itu sangat diperhitungkan atau murni penilaian dari esai, English task, dan interview aja? Ya, buat pertanyaan ini, teman aku ada yang ya dia bilang sendiri kalau dia itu ya mahasiswa kupu-kupu lah bisa dibilang. Tapi dia dapat lolos ISMA. Jadi untuk pengalaman organisasi atau penghargaan, semuanya tergantung sama seberapa baik kalian mempresentasikan diri kalian sih. Jadi mungkin buat aku dari esai sama English test bisa juga. Tapi esai sama interview. Soalnya kan
misalkan English test kalian udah ya mumpuni lah, udah melebihi minimum yang ISMA minta, itu kan nanti di tahap interview bakal lebih dibuktikan lagi kan. Kalau misalkan kalian lancar ngomongnya, aku rasa itu bakal fine sih. Ya, dari esai dan pengalaman organisasi atau penghargaan pun itu kalian harus pilah-pilah, enggak asal-asalan asal merubah pencapaian doang. Itu sih menurut aku. Berarti sebenarnya emang kalau penghargaan sama organisasi itu bukan yang nggak penting, tapi it will be a complementary. Tapi ya what's the fundamental thing yang paling utama yaitu ya sebenarnya esai, apalagi pas di interview di saat mengutarakan your visions and missions. English testnya juga pasti mendukung, tapi yang paling utama balik lagi ke esai dan si wawancaranya pas ngomong ke interviewnya langsung. Okay, more to that factors dan pengalaman organisasi maupun penghargaan mungkin penting, tapi mesti pilah-pilah juga. Don't insert all of your achievements. Selektif. Okay, next Kak Chandra Budiman. Dari cara lihat jumlah orang yang sudah daftar dan kapasitas maksimal universitasnya, itu di mana ya Kak? Terima kasih. Nah iya, kalau mengenai itu, kalau untuk officialnya sampai sekarang aku belum tahu tuh lihat di mana. Cuman waktu itu dari grup Telegram ISMA itu kan ada bikin tuh kayak spreadsheet, kita naruh data kita apply di host university yang mana, itu kan nanti bisa kelihatan. Mungkin buat ISMA batch kedua ini bisa melakukan hal yang sama, kayak bikin spreadsheet, biar kalian ada gambaran lah dari data itu pas diolah jadi diagram, kalian bisa ada gambaran, oh yang ngedaftar ke host unit ini segini waktu itu ada spreadsheet-nya juga khusus lagi kayak per benua gitu, kayak ada yang buat Amerika lah, buat Asia, nggak tahu deh, aku kalau salah cuman naruh nama di yang Amerika doang, soalnya kan aku apply buat Amerika, tapi kalau buat benua lain aku kurang tahu kalau itu sih mungkin bisa lebih digali lagi di grup Telegram. Oke. Yang belum join grup Telegramnya, join grup Telegramnya nanti. Saya mudah-mudahan keterima semua, jadi bisa join grup Telegramnya. Amin. Dan ya, from the spreadsheet later on. Okay. Aku share di grup Telegram. Okay, there you go. Okay, sambil kakaknya share, aku sekalian move on to the next question. Sebelumnya, okay. Kak Emilia, mau izin bertanya, Kak, seperti kita tahu untuk beberapa negara menetapkan requirements English yang berbeda-beda mengenai negara yang tidak menggunakan English as the language untuk bahasa sehari-hari seperti Spanyol dan Jerman dan lainnya. Apakah pembelajaran dilaksanakan dengan English atau kita menyesuaikan dengan bahasa mereka? Aku rasa kalau aku nggak salah ingat, itu ada yang tetap pakai bahasa Inggris, either tetap pakai bahasa Inggris atau awardingnya sambil belajar courses biasa, mereka juga dikasih kayak buat ini loh, pembekalan buat bahasa di sana gitu. Antara dua itu kalau aku salah. Soalnya aku nggak bisa terlalu ngomong mengenai hal ini karena aku sendiri kan ke Amerika, di mana language mereka English, jadi ya itu. Ya, Mungkin aku benar. bakal nanya ke teman aku dan bakal bahas di WA. Siap. Nah, okay. Mantap. Baiklah, that was clear. Okay, next question dari Kak Sevgi. Halo Kak Vivian, aku mau nanya pertama, apakah home uni berpengaruh dengan penerimaan ISMA? Terus yang kedua, apakah harus banyak alumni ISMA yang lolos baru peluang diterimanya banyak? Dan yang ketiga mungkin, apakah boleh mendaftar ISMA saat semester 6? Oke, yang pertama dulu Kak. Apakah home uni berpengaruh dengan penerimaan ISMA? Home uni berpengaruh atau enggak sama penerimaan ISMA? Kayaknya yang ini bakal bisa menghancurkan stigma itu deh. Soalnya aku dari PTS, perguruan tinggi swasta, dan kalian mau tahu berapa yang lolos dari PTS aku? Itu ada 11 orang yang lolos ISMA. Dan pas aku dengar dari perguruan tinggi lain, teman-teman lain, itu kata mereka ada yang kayak cuman ya intinya 11 bisa tergolong nominal yang wah gitu. Jadi itu
sangat menjadi hal yang kalian pertimbangkan biar kalian nggak minder kalau misalkan kalian dari PTS atau gimana. Okay, gotcha. Yang penting just try first. Your home uni doesn't matter. Oke, apakah harus banyak alumni ISMA yang lolos baru peluang diterimanya banyak? Kalau mengenai hal ini aku kurang tahu sih, soalnya kan ini baru batch kedua nih. Dan aku kan batch pertama. Jadi untuk hasilnya ini bakal ketahuan setelah batch kedua ini kan. Iya, benar. Ya, jadi itu sih. Ya, tunggu tahun 2023. Atau pokoknya batch ketiga lah. Tunggu batch ketiga mungkin. Baru nanti tanya lagi kalau begitu. Oke, yang third question. Apakah boleh mendaftar ISMA saat semester 6? Iya, aku daftar ISMA pas aku semester 6. Jadi aku ngejalanin ISMA-nya tuh di semester 7. Dengan status mahasiswa tetap aktif. Oke, gotcha. Boleh. Jadi gaskan saja, guys. Oke, ada follow up question nih dari Kak Winnie. Tadi kakak ada mention soal pertanyaan pancingan. Nah, ya saat upacara. Saat wawancara. Astaga. Apakah boleh di-spill gimana cara Kak Vivian sampaikan sehingga interviewernya jadi mau tahu lebih lanjut? Ya. Tadi aku tuh sempat mention pertanyaan pancingannya itu mengenai kegiatan organisasi aku. Nah, kenapa aku nggak mention lebih detail? Soalnya aku lupa. Tapi mari kita ingat bersama-sama. Mantap. Oh, kegiatan berorganisasi atau mengenai GPA ya? Berorganisasi deh. Pas ditanya, pas aku... Oh iya, aku bilang itu aku join di salah satu organisasi keagamaan di kampus aku. Kalau nggak salah itu statement aku. Nah dari situ kan si pewawancaranya jadinya kan tahu bukan cuma sekedar di kertas doang, tapi tahu kayak oh penasaran nih emang dia ngelakuin apa sih, kayak apakah cuma jadi anggota aja atau emang benar-benar ada kontribusinya pas dia masuk organisasi tersebut. Nah itu ditanya balik lah aku. Nah dari situ kan aku bisa lebih mengelaborasi lagi, bisa lebih detailin lagi jawaban aku, ngelakuin ini itu. Bentar, hilang tapi oke. Berarti what I catch is that pancingan tuh paling nggak just mention hal yang pengen dipancingkan menjadi umpan lah pokoknya dimension. Habis itu nanti kayak mencoba menarik perhatian dari interviewers itu lah. Oke, nanti bakal digali lagi jadinya lebih dalam sama interviewer tersebut. Oke, gotcha. Oke, dari selanjutnya dari Kak Oki. Untuk saya tentang jelaskan health condition. Do you have certain thought, idea, or tips and trick? Thank you. Untuk health condition ini, kemarin pertanyaan yang keempat nanya mengenai kenapa pilih program ISMA, sedangkan pertanyaan keempat sekarang itu mengenai health condition. Oke. Mungkin aku bisa pakai salah satu kondisi teman aku. Jadi itu dia COVID ya. Intinya ribet pengurusannya itu karena COVID, tapi ujung-ujungnya bisa gitu. Untuk tips dan triknya ya lebih lebih dipilah-pilah lagi sih informasinya. Takutnya kan informasi yang kalian kasih bisa jadi bumerang buat kalian kan. Tapi di saat bersamaan ya emang harus tahu batasan kalian juga. Kalau misalkan sesuatu hal kronis yang emang kalian punya dan harus dibilang, ya bilang. Takutnya kan kenapa gitu pas kalian di sana kan. Jadi itu sih. Make sure you guys are healthy lah. Ya, apalagi di pandemi seperti ini memang health itu numero uno. Kesehatan, tapi ya but once you have a chronic condition, make sure you state it clearly. Jadi maksudnya biar pihak ISMA pun tahu dengan jelas. Jadi nggak ada kucing-kucingan. Kok kucing-kucingan? Tapi ya jangan ngumpet-ngumpetin lah. Something chronic. Nah, itu Nurul udah bilang data di grup line. Oh, okay, nice. Thank you. Thank you, Kak Nurul Alia. Abis itu, what was it? Okay, is that the questions? Whoa, I think that's it. No more burning questions? Okay.
Kalau mungkin misalnya tidak berani chat, tidak berani lagi. Maksudnya mungkin kalau misalnya belum berkesempatan nanya untuk di Zoom mentorship webinar kali ini, monggo sangat nanyanya di WhatsApp, grup WhatsApp. Nanti Kak Vivian akan jawab, tapi jangan specifically private chat Kak Vivian ya. With all due respect, just in group. Jadi yang maksudnya partisipan lain juga could learn from the questions and answers that would be given. Wow, oke. Karena berhubung sudah tidak ada kan, betul sudah tidak ada. Nah ya, oke. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Vivian. Our pleasure to have you. Terus juga, kita masuk ke sesi dokumentasi sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau foto bersama, ya ayo kita on cam. Oke. Kapan lagi kita foto sama Kak Vivian Triksi, salah satu award di ISMA 2021. Jadi mari kita on cam. Oke nih Kak, sambil nunggu yang lain pada on cam. Monggo, closing statement-nya, take away message buat para partisipan kita, calon award di ISMA. Amin. Iya, aku pertama terima kasih banget nih buat Overseas Academy mengundang aku. Palingan ya setelah ini, yang tadi udah aku sharing juga ke kalian, aku bakal fokus buat tugas akhir sama kerja. So ya, dan aku harap untuk teman-teman semua yang udah gabung di sini bisa lolos ISMA batch kedua, amin. Amin, hasil yang terbaik ya. Dan buat pesan aku, coba aja sih, jangan mikir kayak sulit atau ribetnya gimana. Kalau misalkan kemarin sebelum apply ISMA aku mikirin ribet rempongnya nyiapin berkas untuk nge-apply ISMA, mungkin aku nggak bakal lolos, nggak bakal berkesempatan untuk program ini. Jadi ya, pastikan kalian stand out ya, faktor-faktor kalian yang bisa di stand out buat application nanti. Itu aja sih. Siap, pastikan faktor-faktor standout kalian, and don't overthink it. Jadi kayak kata Nike, just do it. Centrang. Oke. Ya. Mantap, oke. Nah, udah siap on cam semua? Nah, oke. Mohon dibantu bantuannya Kak Bella untuk screenshot karena gawai saya ninu-ninu. Wait. Bentar. Oke. Yuk. Sudah, give me your peace of mind. Oke, aku countdown ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 4, 5, 6. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. I have a closing pantun though, honestly. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Putri, mewakili redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Stay safe and healthy everybody. Semangat, tetap berjuang, just do it. Semoga jadi award di ISMA. Terima kasih kembali Kak Vivian. Good luck para calon